Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ratusima, mahasiswa Tadris Biologi kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan praktikum biologi yang ada di laboratorium menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Sekali lagi saya ulangi, menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Baik, apa saja alat-alat yang ada di laboratorium? Yang pertama, ada mikroskop monokuler, di mana mikroskop monokuler ini adalah mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler dengan rasio 6 buah per lab. Jadi di dalam laboratorium, per laboratorium itu ada 6 buah. Lensa objektif 10 kali, ada objektif 10 kali, ada 40 kali, ada 100 kali, sedangkan lensa okulernya 5 kali dan 10 kali. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung, diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi silica gel dan petunjuk pemakaiannya. Kemudian alat yang kedua yakni ada mikroskop stereo binokuler, di mana mikroskop stereo binokuler ini adalah mikroskop stereo yang mikroskopnya digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Rasionya ada 6 buah per laboratorium, perbesaran 20 kali. Jarak kerja dapat disetel antara okuler dan bidang pandang. Alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus, skrup penjepit, ada tutup penahan debu. Alat yang ketiga yakni ada gelas penutup, di mana kaca jernih ukuran 22 mm kali 22 mm kali 0,16 mm dengan rasio 6 pak per laboratorium, isi 50. Gambarnya ada di sampingnya itu ya, bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya alat yang keempat ada gelas arloji, di mana gelas arloji adalah cawan yang berbentuk irisan bola untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat atau pasta. Dapat pula digunakan saat menutup wadah saat proses penguapan. Dengan rasio 2 pak per laboratorium dengan isi 10, bahannya adalah kaca dengan diameter 80 mm. Peralatan yang keempat yakni cawan Petri. Cawan Petri merupakan salah satu alat gelas laboratorium yang berbentuk lingkaran silindris. Alat ini sering digunakan untuk mengembangkan mikroorganisme atau sel. Jadi biasanya bakteri-bakteri seperti itu. Nah, cawan Petri ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengkontaminasinya. Jadi bakterinya itu disimpan di dalam cawan Petri supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Dengan rasio 2 pak per laboratorium dengan isi 10, bahannya dari kaca, ada penutupnya dengan diameter 100 mm. Gambarnya demikian, itu yang satu adalah wadahnya, yang satu adalah penutupnya. Nah, alat yang keenam yaitu ada gelas beker, di mana gelas beker itu merupakan bejana dari gelas berbentuk silinder yang bercucuk, digunakan untuk menampung zat atau larutan volume dengan ukuran 50 mm. Dengan ukuran 50 mili, ada juga yang 100 mili, ada 200 mili, 250 mili, dan juga 600 mili dan 1000 mili. Dengan rasio masing-masing ada 10 buah per laboratorium. Alat yang ketujuh yakni corong, di mana corong ini berfungsi membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Dengan diameter 75 mm dan 100 mm dengan rasio masing-masing 10 buah per laboratorium. Alat yang kedelapan yakni ada pipet ukur, di mana pipet ukur ini atau measuring pipet yang berfungsi memindahkan larutan dengan berbagai ukuran volume, kaca, lurus, skala permanen dengan volume 10 mm dengan rasio 6 buah per laboratorium. Ini gambar dari pipet ukur. Kemudian alat yang kesembilan
yakni ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi sebagai wadah mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia untuk pengembangan mikroba. Nah, kaca dari borosikilat, bibirnya lipat, tingginya 100 mm dengan diameter 12 mm dan rasio 6 kotak per laboratorium dengan isi 10. Selanjutnya ada alat yang ke-10, yakni sikat pembersih tabung reaksi. Merupakan alat untuk membersihkan tabung reaksi atau alat-alat kimia lain. Dengan diameter lubang yang kecil, sikat pembersih tabung ini digunakan untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Kepalanya berbulu keras, pegangannya kawat, diameternya 22 sampai dengan 26 mm dengan rasio 10 buah per laboratorium. Selanjutnya alat yang ke-11, yakni ada penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini merupakan alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Jadi ini tuh jepitnya untuk jepit-jepit tabung reaksi karena kan panas, jadi tangan kan gak kuat ya. Terus rasionya itu ada 10 buah per laboratorium. Alat yang ke-12 ini ada Erlenmeyer. Nah, labu Erlenmeyer ini digunakan untuk menampung dan menyampur bahan atau larutan atau cairan. Bisa digunakan dalam proses titrasi. Terus kacanya borosikilat, bibirnya luang, dengan volume ada yang 50 mili, ada yang 100 mili, ada 250 mili, ada yang 600 mili, dan ada yang 1000 mili, dengan rasio masing-masing 10 buah per laboratorium. Alat yang ke-13 yakni ada kotak preparat. Nah, kotak preparat ini merupakan alat laboratorium untuk menyimpan objek gelas atau kaca objek atau kayu atau plastik bahannya. Nah, rasionya itu ada 6 buah per laboratorium dengan isi 100. Alat yang ke-14 ini ada lumpang dan alu. Nah, lumpang dan alu ini adalah alat laboratorium yang terbuat dari porselen atau porcelainware. Nah, lumpang dan alu ini digunakan untuk menggerus dan menghaluskan zat kimia yang berbentuk padat. Permukaannya rata dan licin, diameternya 80 mm dengan rasio 6 buah per laboratorium. Selanjutnya alat yang ke-15 ini ada gelas ukur. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Volumenya ada yang 100 mili, ada yang 10 mili, dan rasionya masing-masing laboratorium ada 6 buah. Alat yang ke-16 ada stopwatch. Nah, ini gambar dari stopwatch ya. Stopwatch merupakan alat ukur di mana ini merupakan arloji genggam yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan dengan ketelitian 0,2 detik. Nah, rasionya ini per lap ada 6 buah. Yang ke-17 ini ada alat yang namanya kaki 3. Ini gambarnya. Penjelasannya tentang kaki 3 adalah ini. Jadi, kaki 3 adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara kerjanya alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki 3 seperti pembakar bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Tetapi di antara kedua alat tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki 3. Nah, besinya ini kaki 3 ini berasal dari besi, panjang batangnya sekitar 12 cm dengan diameter cincinnya sekitar 62 cm dengan rasio 6 buah per laboratorium. Selanjutnya ini adalah alat yang ke-18, yaitu ada perangkai batang statif. Ada statif panjang dan ada statif pendek. Ini gambarnya. Terus penjelasannya mengenai statif itu ini. Jadi terdapat dua jenis batang statif, batang statif panjang dan batang statif pendek. Batang statif ini digunakan untuk
sebagai tiang-tiang penyangga pada alat statif. Batang statif ini dipasang pada dasar statif. Batang statif panjang diletakkan vertikal di lubang bagian tengah dasar statif, dan pada lubang bagian samping, batang statif dipasang secara horizontal. Lalu kemudian pada ujungnya dipasang kaki statif. Nah, baja tahan karat ini adalah bahan dari statif ini. Dasar statif bahannya ABS, balok penunjangnya logam, kakinya standar, diameternya 10 mm, rasionya per laboratorium ada 6 buah. Yang 19 ini ada klem universal, merupakan alat bantu untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kolom kromatografi, labu ukur, alat destilasi, dan lain-lain. Klem ini terbuat dari aluminium yang ringan dan cukup tahan dengan lingkaran. Maaf, saya ulangi. Klem ini cukup tahan dengan lingkungan yang korosif. Aluminium dan baja anti karat ini adalah bahannya. Terus bagian dalam pemegangnya dilapisi karet, panjangnya sekitar 12 cm dan rasio 10 buah per laboratorium. Alat yang ke-20 ada boset atau penjepit. Jadi penjepit ini terbuat dari bahan besi, digunakan sebagai penjepit vertikal ke tiang atau besi. Terus penyambungnya klem universal. Dengan tampilan kedua ujung memutar berulir, memudahkan dalam memutarnya. Aluminium arah lubang penggenggamnya vertikal dan horizontal, panjangnya sekitar 80 mm. Rasionya 10 buah per laboratorium. Nomor 21 ini ada alat namanya pembakar spiritus. Di mana pembakar spiritus ini termasuk alat pemanas dalam kegiatan praktikum kimia. Pembakar spiritus berbentuk labu kaca berisi alkohol, spiritus atau sejenisnya yang dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya. Kaca dengan sumbu dan tutup, volumenya 100 ml, rasionya 6 buah per laboratorium. 22 ini ada kasa. Ini gambarnya kasa. Jadi kasa itu terbuat dari baja tahan karat. Bentuknya tidak berubah selama pemanasan. Ukurannya 140 x 140 mm dengan pinggirannya dari logam tanpa asbes. Digunakan untuk alas alat gelas atau porselen saat proses pemanasan. Rasionya ada 6 buah per laboratorium. Selanjutnya nomor 23 ini ada alat namanya akuarium, di mana terbuat dari plastik transparan dilengkapi dengan alas dan penutup. Ukurannya 30 cm x 20 cm x 20 cm dengan rasio 1 buah per laboratorium. Nomor 24 ini ada neraca, di mana neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam dan disesuaikan dengan kegunaan masing-masing. Kapasitas 311 gram, piringan tunggal 4 lengan dengan beban yang dapat digeser. Ada skrup penyetel keseimbangan, ketelitian 10 mg, rasio 1 buah per laboratorium. Selanjutnya ini ada sumbat karet 1 lubang. Nah, sumbat karet 1 lubang ini berbahan karet untuk menutupi tabung atau gelas Erlenmeyer. Memiliki 1 lubang sebagai saluran pengeluaran atau pemasukan larutan atau uap. Diameternya 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, dan lain sebagainya. Rasionya masing-masing 6 buah per laboratorium. Yang ke-26 ini ada sumbat karet 2 lubang. Ini gambarnya. Nah, jadi sumbat karet 2 lubang ini digunakan sebagai sumbat tabung reaksi, Erlenmeyer, labu destilasi, dan lain-lain. Sangat fleksibel dan lentur sehingga mudah dimasukkan atau dikeluarkan. Diameternya ada yang 15 mm, 17 mm, dan lain sebagainya. Rasionya masing-masing 10 buah per laboratorium. Nomor 27 ini ada termometer. Nah, termometer itu biasa dikenal sebagai alat ukur
mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Nah, prinsip kerjanya ini bermacam-macam tergantung pada jenis termometernya. Batas ukurnya 0 sampai 50 derajat Celcius, terus rasio masing-masing 10 buah per laboratorium. Nomor 28 ada potometer. Nah, potometer ini merupakan alat untuk mengukur kecepatan penguapan air melalui daun secara kuantitatif. Bahannya dari kaca, rasionya 6 buah per laboratorium. 29 ini ada respirometer, di mana respirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kualitasnya baik, rasionya 6 buah per laboratorium. Nah, perangkat bedah hewan terdiri dari alat-alat untuk membedah hewan percobaan, diantaranya skalpel, gunting lurus 115 mm, gunting bengkok 115 mm, jarum pentul, pinset 125 mm, lop bertakai dengan diameter 58 mm, rasio 6, setel per laboratorium. Yang ke-31 ini ada termometer suhu tanah. Nah, di mana termometer suhu tanah ini atau soil thermometer adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa, batas ukur 5 sampai 65 derajat Celcius. Maaf, min 5. Sampai dengan 65 derajat Celcius. Rasionya 6 buah per laboratorium. Nomor 32 ini ada alat namanya hygrometer. Hygrometer merupakan jenis alat yang mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan terjaga seperti dry box, penyimpanan kamera. Dilengkapi tabel konservasi dengan skala 0 sampai 50 derajat Celcius, rasionya 2 buah per laboratorium. 33 ini ada kuadrat, di mana kuadrat adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki susunan atau kepadatan populasi dalam suatu komunitas dalam suatu ekosistem tertentu. Misalnya di dalam sekolah, kebun, padang rumput dan sebagainya. Dapat juga digunakan atau dipasang tetap di suatu lapangan untuk mengamati suksesi atau perkembangan suatu populasi. Besi atau aluminium dengan skrup kupu-kupu dengan jala berjarak 10 cm, ukuran 50 cm x 50 cm dengan rasio 6 buah per laboratorium. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyaksikan video peralatan laboratorium dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.